Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Farida Abdilandi. Di sini saya akan melanjutkan materi HAN pertemuan ke-7, yaitu masuk ke C, penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Menurut Miriam Budiarjo, konsep welfare state yaitu atau soal service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Menurut Utrecht, konsep negara penjaga malam atau liberalisme, negara hukum dalam arti sempit, yaitu pemerintahan hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial secara ekonomi berdasarkan asas Laissez-faire, negara dilarang keras untuk mencampuri perekonomian maupun di bidang kehidupan sosial lainnya. Selanjutnya, kebanyakan demokrasi kontemporer adalah dekorasi liberal, adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, berbagai negatif individualisme, dan toleransi. Dalam negara liberal, maka para negara menjadi sangat terbatas hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya sebagian kecil dibandingkan dengan masalah privat. Negara hukum modern adalah tempatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial ekonomi yang lingkungan dan fungsinya. Akibat perkembangan peran fungsi dan administrasi negara adalah yang pertama, dengan makna pesatnya pertumbuhan jumlah personal penyelenggara fungsi publik, maka disumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat menekan rejim atau pemerintah. Yang kedua, masalah yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara atau kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan. Yang D, pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung disewenangkan apabila jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Kekuasaan terdapat dalam negara dibagi menjadi 3, antara lain yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan diantaranya Montesquieu, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Van Vollenhoven dengan teori catur praja diantaranya fungsi bestuur, kepolisian, peradilan, dan membuat peraturan. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yakni tindak secara intern dan ekstern. Selanjutnya, sistem pengawasan kontrol disebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara hendak untuk merealisasikan tugas dan fungsinya, maupun juga setelah tugas dan fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat politik, yuridis, ekonomis, dan susila dan moralitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.